Akmar TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam ini di majelis yang mulia ini kita bertemu kembali, kita bersua kembali. Semoga saja seluruh pemirsa di seluruh Nusantara yang menyaksikan siaran langsung ini, kajian ini, menjadikan asbab meninggalkan segala transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi asbab mendapatkan harta yang halal, kemudian kita bawa ke rumah harta itu, dan selanjutnya menjadi asbab bahagianya keluarga, rezeki yang berkah, dan semuanya. Dan kemudian semoga saja para pemirsa di seluruh Nusantara yang mungkin diberikan sakit, diberikan apa saja yang ada hubungannya dengan dunia, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini dalam kajian muamalah ya, kita akan membahas tentang salah satu cabang ya, salah satu disiplin dalam bab muamalah, yaitu tentang transaksi gharar ya. Walaupun sebelum-sebelumnya atau di channel Akmar TV sudah sempat saya jelaskan ya, tapi kali ini kemudian saling mengingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa lepas dari semua transaksi, maka sudah sepantasnya kemudian kita mempelajari dan mengulang kembali. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu setiap hari, diulang, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya, 5 waktu diulang. Kenapa? Untuk atau agar kita selalu teringat bahwa ini adalah perintah. Dan insya Allah kita akan bahas masalah gharar atau transaksi gharar ini secara singkat atau mungkin nanti bersambung karena materinya cukup panjang dan waktu membahasnya hanya sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam hadis ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, kemudian dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang, Rasul mencegah atau tidak bolehkan ya. Apa yang tidak dibolehkan? An bai'il hasah wa an bai'ul gharar, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kemudian dengan kalimat yang sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ul gharar, Rasul melarang transaksi jual beli gharar. Nah, kemudian mari kita periksa satu persatu dalam setiap transaksi apa saja yang mengandung unsur gharar. Maka sebelum kita masuk untuk mendeteksi transaksi apa saja yang di dalamnya ada unsur dosa gharar dan anak-anaknya atau dan pembagiannya, maka harus satu pemahaman dulu apa itu gharar. Dalam buku ini ya, banyak versi yang mendefinisikan baik secara terminologi maupun secara etimologi. Baik, yang pertama secara terminologi.
ya, dalam kitab yang lain ya, usul fikih ya, dalam hal bab muamalah, pengertian dari gharar adalah transaksi yang di dalamnya mengandung 3 unsur. Unsur judi ada di dalamnya, unsur undian ya, unsur ketidakjelasan. Ini disebut dalam terminologi atau yang biasa sering dalam kitab ini, dalam buku ini ya, Harta Haram Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tirmizi. Beliau menjelaskan bahwa transaksi gharar atau definisi gharar dalam terminologi adalah transaksi yang mengandung resiko antara untung atau tidak, atau ketidakjelasan baik dari akad, dari objek akad maupun dari waktu tenor dalam hal jual beli ya. Itu dalam definisi terminologi. Kemudian dalam definisi etimologi ya, atau dalam istilah, bahwa transaksi atau definisi gharar adalah sebuah transaksi yang terlihat di luar itu bagus tetapi isinya tidak bagus ya. Transaksi yang di luarnya terlihat sesuai dengan ketentuan atau syarat sahnya jual beli, tetapi di dalamnya ya, kemudian kita masuk ke dalam bab akadnya, kemudian objek akadnya dan seterusnya, ternyata rusak ya, secara etimologi atau secara istilah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari sini sedikit saja ambil kesimpulan, walaupun nanti saya jelaskan lebih panjang lagi, bahwa transaksi gharar ini ada di sekitar kita, baik transaksi kendaraan, transaksi jual beli yang mungkin sifatnya rumahan, transaksi jual beli yang mungkin kecil-kecilan, transaksi jual beli pertanian dan seterusnya, yang dimana di dalamnya itu termasuk atau ada ya unsur ketidakjelasan baik dari akadnya, baik dari objek akadnya maupun dalam waktu tenornya ketika kita masuk dalam bab murabahah ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu secara singkat pengertian definisi dari transaksi gharar atau istilah gharar baik secara terminologi maupun secara etimologi. Kemudian kita lanjut. Dalam buku ini ya, penulis atau mu'alif menjelaskan tentang gharar itu ada di 3 aspek ya. Ada 3 yang berhubungan dengan transaksi gharar. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Karena secara umum definisi gharar secara etimologi adalah semua transaksi yang terlihat baik tetapi ternyata isinya tidak baik. Berarti secara umum, secara kasat mata, transaksi itu seakan-akan boleh. Sementara dalam transaksi kita kehidupan sehari-hari, baik di pasar, di rumah, atau setelah mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu kita selalu melakukan transaksi. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang pertama ya, gharar yang ada hubungannya dengan qimar atau perjudian. Di sini penulis menjelaskan bahwa sebuah transaksi yang dilakukan oleh 2 orang, yang salah satunya setelah terjadi transaksi mengalami kerugian. Jadi 1 untung 1 rugi. Ya, 1 untung 1 rugi. Ya. Ini adalah bagian atau gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Contoh perlombaan. Ya, kalau dalam jenis perlombaan, contoh ketika ada kesebelasan A kemudian bermain dengan kesebelasan B. Diundilah, dikumpullah uang 200.000 per orang. Ketika pemain A menang, maka pemain yang menguatkan pemain A ini mengambil uang yang tadi dikumpulkan oleh 2 orang atau lebih. Itu dalam segi transaksi atau sistem qimar atau perjudian. Kemudian sama juga dalam hal 2 orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan jumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uangnya. Jadi ini transaksi
Kenapa disebut bahwa ini tidak boleh? Secara umum barangnya jelas uang, ya. Yang ditransaksikan juga jelas, ya. Apa itu? Dua kubu atau dua kesebelasan dan seterusnya. Walaupun ini kategorinya bukan jual beli dalam hal ada penjual, ada pembeli dan seterusnya. Tetapi di sini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Karena pada dasarnya transaksi gharar adalah transaksi yang salah satu dari dua aqdain atau dua orang yang melakukan transaksi ini salah satunya dirugikan. Karena padahal secara umum jual beli itu harus saling menguntungkan. Penjual dia untung dengan hasil jualannya, pembeli dia merasa untung dengan apa yang dibelinya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau tidak ada unsur ini, salah satu dirugikan, maka dia bisa masuk dalam unsur transaksi gharar. Yang dalam hal ini yang ada hubungannya dengan qimar. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama, dan ini dijelaskan oleh Dr. Sulaiman Al-Tamim dalam kitab Al-Qimar, ya, halaman 74. Beliau menjelaskan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, waktu singkat, ya. Yang kedua, gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Apa itu maisir? Suatu kegiatan yang melalaikan, ya, atau yang melupakan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kesia-siaan, ya. Jadi ternyata ada gharar, ada gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Contoh, ya. Maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Jadi mesti keterkaitan ini dengan qimar tadi, ya. Seperti contoh di atas. Ini berarti maisir, ya, semakna dengan gharar. Di dalamnya ada perjudian, ya. Di dalamnya juga melalaikan. Maka tergabung dalam satu transaksi itu perjudian dan melalaikan. Jadi, dan ini masuk dalam kategori dosa gharar. Dan Rasul melarang ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi saya sebutkan, kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, naha Rasulullah SAW an bai'ul gharar. Rasul melarang atau mencegah dari transaksi yang sifatnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dan seterusnya. Maka Rasul mencegah ini atau melarang ini, ya. Itu yang kedua, yaitu gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Kemudian permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai dengan pembayaran uang juga termasuk maisir, ya. Sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maisir, yang menjawab, segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat, zikrullah, maka mereka menggolongkan bahwa ini adalah bagian gharar yang ada hubungannya dengan maisir atau melalaikan. Jadi kapan saja Anda berada di suatu tempat, kemudian di situ ada transaksi atau ada apa saja yang ada hubungannya dengan untung rugi, kemudian Anda melalaikan Allah, karena kebanyakan orang-orang yang melakukan transaksi yang dilarang adalah orang-orang yang lalai kepada Allah, ya. Orang-orang yang lalai. Sebab ketika dia tidak lalai, maka otomatis transaksinya adalah transaksi yang benar. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Kenyataan di lapangan, kebanyakan orang-orang yang melakukan transaksi-transaksi baik yang mengandung unsur gharar maupun yang secara umum dia adalah transaksi riba adalah sebagian orang-orang yang lalai kepada Allah. Walaupun dalam segi kehidupan sehari-hari dia rajin beribadah, tetapi ibadahnya jalan, maksiatnya jalan. Ibadahnya jalan, dosanya jalan. Dan ini adalah orang-orang di akhir zaman saat ini, ya, Masya Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang ibadah jalan, dosa jalan, ya. Ibadah jalan, dosa jalan, dan seterusnya seperti itu. Yang ditakutkan adalah ketika kita sedang melakukan dosa kemudian kita mati. Masih untung seandainya kita pas melakukan kebaikan kita mati. Bagaimana kalau kita sedang melakukan dosa tersebut kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya. Mereka menukil dari mayoritas para ulama. Menurut mereka sebab diharamkannya maisir bukan karena mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut, akan tetapi karena maisir melalaikan seseorang dari sholat dan zikrullah. Jadi ketika Anda melakukan transaksi,
jual beli atau apa saja yang ada hubungannya dengan masalah muamalah, maka ketika transaksi itu Anda kerjakan dan Anda lalai dari perintah-perintah Allah, maka yakini dalam hati bahwa itu adalah transaksi yang dilarang atau haram. Walaupun secara kasat mata itu adalah transaksi yang normal saja. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ya. Terus ada sama-sama ikhlas dan seterusnya, ya, ada akad dan seterusnya. Tetapi di sisi lain ternyata dalam segi transaksi itu melalaikan, maka bisa masuk dalam unsur transaksi gharar yang ada hubungannya dengan maisir, melalaikan. Ya. Dan ini Masya Allah, mungkin di sekitar kita ada, ya. Padahal kalau kita takut kepada Allah, apapun transaksinya, kalau rezeki kita tidak akan kemana itu transaksi ketika waktu sholat datang, kemudian kita melaksanakan perintah Allah. Karena rezeki itu tidak tertukar. Ya. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak pernah tertukar. Jangan memaksakan rezeki yang seharusnya bukan milik kita, sehingga kita menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah, atau melanggar aturan-aturan Allah, sehingga hilang keberkahan dari rezeki yang kita dapat. Padahal rezeki itu kita beri makan kepada anak kita, kita beri makan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, dan seterusnya. Dan ini Masya Allah, mungkin keluarga yang makan, anak yang makan, istri yang makan, dan seterusnya, orang tua yang makan, mungkin tidak tahu dari mana harta kita dapat. Tetapi kita yang tahu dari hal itu, maka kita menanggung dosa itu semua. Dan Masya Allah, keluarga kita, istri kita, dan seterusnya, ternyata kita beri makan dari makanan yang tidak jelas, atau di dalamnya bahkan mungkin dari harta haram yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya kemudian yang ketiga, ya, gharar yang ada hubungannya dengan qur'ah. Ya. Qur'ah ini semacam undian, ya. Tetapi dalam buku ini kemudian sang penulis memberikan dua contoh. Ada qur'ah yang makruh atau yang dilarang, ada qur'ah yang dibolehkan. Dan beliau menukilkan sebuah contoh dari Aisyah dan dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Qur'ah dalam hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama adalah kisah ketika Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, hendak melakukan safar, perjalanan jauh, ya. Dia harus membawa salah satu istri dari beberapa istrinya. Dan untuk membawa salah satu dari beberapa istrinya harus dilakukan, Rasul melakukan undian, ya. Dan undian tersebut jatuh kepada istri beliau, salah satu istri beliau yaitu Aisyah, sehingga Aisyah itu yang dibawa bersama Rasulullah SAW, yang nantinya salah satu peperangan diikuti, ya. Kisah ini terekam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kenapa undian seperti ini dibolehkan? Jadi undian yang tidak dibolehkan adalah undian atau qur'ah yang menghilangkan kepemilikan. Yang dibolehkan adalah undian yang tidak menghilangkan hak kepemilikan. Contoh, ya. Contoh, ketika Rasul mengundi salah satu dari istri beliau dan yang mendapatkan undian itu adalah Aisyah, maka tidak menghilangkan hak kepemilikan dari istri yang lainnya terhadap Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak menghilangkan kepemilikan. Beda tadi ketika kita masuk di dalam bab gharar yang ada hubungannya dengan qimar, perjudian, menghilangkan hak salah satu dari dua orang atau lebih, ya, maka ini yang haram. Tetapi dalam gharar yang ada hubungannya dengan qur'ah beda dengan gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Dalam qur'ah, sebagaimana tadi dicontohkan tentang kisah Aisyah diundi ketika hendak berangkat ke medan perang atau safar bersama Rasulullah SAW, maka tidak menghilangkan hak kepemilikan istri yang lain kepada Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, seandainya lau ya'lamun nas ma fin nida, ya,
seandainya umat manusia tahu tentang keutamaan mengumandangkan azan, sumalam yajidu, maka mereka akan mengambil itu, ya, ila ayas tahimu alaihi, ya, walaupun harus dengan cara undian atau diundi. Nah, undian seperti ini adalah undian yang tidak menghilangkan hak kepemilikan atau orang lain untuk mendapatkan itu. Ya, ketika azan harus dikumandangkan oleh perorangan, maka di waktu sholat yang lain, ya bisa jadi dia akan mendapatkan keutamaan itu lagi dengan dia bisa mengumandangkan azan. Seperti itu. Itu adalah undian yang dibolehkan. Jadi dua hadis di atas menjelaskan tentang bahwa melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak secara umum, maka boleh. Contoh di sebuah lembaga, ya, ini yang boleh, ya, di sebuah lembaga ada hadiah umroh untuk 5 orang, sementara pesertanya ada 100 dan secara umum berhak semua untuk mendapatkan itu. Maka karena kloternya atau umrohnya itu hanya untuk 5 orang, maka boleh diundi dengan sistem mungkin siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan, maka dia yang akan mendapatkan jatah umroh 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau 5 orang seterusnya. Nah, undian seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak barang itu bukan barang masing-masing orang yang mengundi, tapi sebuah pilihan dari orang yang ingin menyumbang. Karena ketika sumbangan itu kemudian diundikan, tidak mengapa, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adapun undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan. Ya, tadi saya jelaskan di awal bahwa undian yang dilarang adalah yang menghilangkan kepemilikan seseorang atau hak milik seseorang. Dalam buku ini kemudian diceritakan atau dicontohkan, misal A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 1 juta, ya. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang ke atas, ya. Melempar uang ke atas, si A memilih samping kanan koin itu, kemudian si B memilih samping kiri koin tersebut. Kemudian dilempar ke atas, masing-masing A dan B memberikan uang, kemudian taruh di atas meja. Begitu jatuh koin itu dan ternyata samping sebelah kanan yang muncul, maka uang tersebut diambil oleh si A. Ini adalah undian yang dilarang. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur qimar, ada unsur perjudian. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, undian seperti ini termasuk bai gharar dan bagian dari perjudian. Jadi undian hanya sekedar sarana saja. Jadi tergantung dari objek yang diundikan dan dari perorangan yang mengundi. Karena undian hanya sebagai sarana. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak. Yang boleh jelas dalilnya, yang tidak boleh juga jelas dalilnya. Jadi jangan sampai salah paham, kemudian begitu kita mendengarkan ada undian, oh ini undian gharar, tidak boleh dan seterusnya. Padahal yang gharar atau yang tidak boleh adalah undian yang ada hubungannya dengan qimar, ya. Undian yang ada hubungannya dengan maisir, ya. Gharar yang ada hubungannya dengan qimar dan gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Tetapi ketika dia gharar yang ada hubungannya dengan qur'ah, maka ada 2 kemungkinan. Bukan ada 2 kemungkinan, ya, ada 2. Satu yang boleh, satu yang tidak boleh. Dan dalilnya jelas. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa oh ini gharar, ini undian masuk dosa gharar dan seterusnya, maka silakan minta penjelasan kepada orang yang mengatakan bahwa undian itu gharar dari segi mananya dan bagaimana proses undian itu dilakukan. Seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya gharar yang ada hubungannya dengan mukhatarah. Ya, ini mukhatarah ini sering terjadi, ya, di transaksi-transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebabkan ketidakjelasan barang atau harga, ya. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar. Contoh, orang menjual buah-buahan yang belum tua di pohon dengan sistem borong. Ini biasanya terjadi di kampung-kampung. Pohon mangga berbuah,
langsung ada orang pembeli mengatakan, saya beli itu satu pohon ya, buahnya segini, padahal tidak jelas apakah dia nantinya rugi atau untung, atau bahkan tidak jelas kalau ditaksir berapa. Makanya yang dibolehkan adalah ketika ada orang membeli mangga tersebut, ya dengan sistem jualnya per kilo, ya. Saya beli buah mangga itu, kita timbang per kilo. Nah, itu yang dibolehkan. Kalau sistem tembak itu nggak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gharar atau ketidakjelasan objek yang dijual tersebut, ya. Kemudian yang kedua, disebabkan karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Akan tetapi barang dan harganya jelas. Yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Maka mukhatarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar, karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari masalah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sedikit saya jelaskan tentang masalah ini. Objek ya atau gharar apabila dia hanya mengikut dari sesuatu yang dijual, maka tidak mengapa. Kecuali yang dijual itu yang apa Mas? Begini, ini kayaknya harus saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Gharar kalau hanya sekedar mengikut, ketidakjelasan barang kalau tidak mengikut dari barang yang dijual, itu tidak mengapa. Contoh, saya menjual sapi, ya, saya menjual sapi yang lagi hamil, maka anaknya ini tidak masuk kategori transaksi tersebut, karena yang ditransaksikan adalah sapinya, induknya, ya. Kecuali si penjual kemudian mengatakan, saya jual induk sapi ini dengan anak sapi yang ada di dalam, itu nggak boleh, karena objeknya jelas, ya. Maksudnya jelas adalah ketidakjelasannya itu jelas gitu. Kenapa? Karena selain menjual induknya, dia juga menjual janinnya. Yang janin ini nanti keluar belum tentu apakah dia mati atau hidup, seperti itu, ya. Atau mungkin janinnya mungkin punya pincang atau apa nanti begitu lahir. Ini ketidakjelasan. Yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang ada unsur ghararnya itu masuk dalam objek yang dijual, ya. Contoh juga, saya menjual batang kelapa, ya, pohon kelapa maksudnya, pohon kelapa. Yang saya jual pohon kelapanya, tetapi ternyata ada buahnya, maka buahnya masuk. Walaupun tidak jelas harus jumlahnya berapa, harganya berapa, padahal kalau dijual juga ada harganya, tetapi karena si penjual hanya menjual batang pohon kelapanya, maka dia tidak masuk kategori gharar. Kecuali dia mengatakan, saya jual batang pohon kelapa dengan kelapa yang ada di atasnya segini. Nah, ini mengandung unsur gharar. Kenapa? Karena jumlah kelapa yang ada di atas, pertama belum ditahu jumlahnya, kedua mana yang tua mana yang muda dengan harga yang berbeda, maka ini tidak boleh. Seandainya dia hanya menjual pohon kelapanya saja, buahnya hanya mengikut saja, tidak bagian dari objek transaksi yang harus ditransaksikan, maka ini boleh, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini kalau saya masuk lagi ke bab selanjutnya masih panjang ini, tapi tidak masalah, ya. Kita akan sambung sedikit sampai menunggu waktu sholat. Sekarang kita berbicara tentang hukum dari transaksi gharar. Hukumnya jelas, ya. Di dalamnya ada unsur-unsur yang menjadikan dia haram. Ada perjudian di dalamnya, ada ketidakjelasan objek akadnya, ya. Kemudian ada ketidakjelasan akadnya, bahkan ada ketidakjelasan waktu tenor dalam sebuah transaksi. Maka ketika unsur-unsur ini masuk dalam kategori transaksi tersebut, maka dia menjadi haram hukumnya. Di sini dijelaskan ada beberapa poin. Salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91 yang menjelaskan tentang bagaimana mengundi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, disebutkan wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Semuanya kalau dalam sebuah transaksi itu ada maisir, ya. Kemudian ada azlamu, ya. Kemudian ada juga undian dan seterusnya, maka dia masuk kategori transaksi yang haram. Itu dalilnya
surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian dalam hadis Rasul juga sama, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang an bai'ul gharar, dari transaksi gharar. Sudah jelas dalilnya, ya. Kemudian kita akan membahas tentang gharar atau transaksi-transaksi gharar dari mulai akad, kemudian objek akad dan waktu tenor, ya. Ini cukup panjang pembahasannya, tetapi kita secukupnya waktu kita akan bahas itu, ya, secukupnya waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ruang lingkup gharar dalam akad jual beli ini ada 3, ya. Yang pertama akad, yang kedua objek akad, yang ketiga waktu tenor. Ya, ini masing-masing disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Ya. Kalau dia yang pertama akad, hampir semua transaksi ada akadnya. Ya. Kemudian kalau objek akad, hampir semua transaksi itu ada objek akadnya. Kalau waktu tenor ini yang berbeda, tergantung jenis akadnya, ya, tergantung jenis akadnya. Maka ketika ada hubungannya dengan kredit motor dan seterusnya yang memakan waktu tenor, ya, waktu tenor itu jangka waktu yang diambil dari hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam bentuk transaksi murabahah, ya, atau transaksi jual beli yang tidak cash atau sistem kredit. Nah, itu masuk dalam kategori gharar di waktu tenor. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang pertama, ya, yang singkat saja ini, yang pertama gharar dalam akad, ya, gharar dalam akad. A menawarkan kendaraan, jika cash harganya 20 juta, jika kredit harganya 30. Maka kemudian si B, ya, si B tanpa menyepakati apakah yang A atau yang B atau yang kredit atau yang cash, dia langsung mengatakan saya beli motor Anda. Ya, saya beli motor Anda. Tanpa kejelasan mau ikut akad yang mana, ya, akad musawamah atau akad murabahah, ya, akad cash atau akad kredit. Maka ini kategorinya gharar di akad, ketidakjelasan dalam akad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di dalam bab gharar di akad, yaitu 2 akad dalam satu transaksi, ya, 2 akad dalam satu transaksi. Contoh, A, ya, A menjual motor secara cash 20 juta. Kemudian kalau kredit 30 juta. Dan selanjutnya si A mengatakan kepada calon pembelinya atau si B, kalau Anda ambil kredit 30 juta, ya, dengan sistem 30 juta, maka diambil. Ketika di pertengahan dipotong, ya, yang seharusnya bayar 30 juta tiba-tiba bayar 25 juta karena dia di pertengahan pembayaran, kemudian dia punya uang banyak, kemudian dia kasih cash, kemudian dipotong sama yang menjual tadi. Maka ini bertentangan dengan hadis riwayat An-Nasai. Derajat hadis ini dinyatakan sahih oleh Albani. Bagaimana bunyi hadisnya? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang transaksi jual beli bai'ataini fi bai'atin, 2 akad dalam satu transaksi. Tidak jelas maksudnya, ya. Kenapa bisa 2 akad? Yang pertama kan akadnya jelas, ya, akadnya itu 30 juta, tetapi di pertengahan tiba-tiba berubah jadi 25 juta. Kenapa? Karena si pengkredit saat itu punya uang banyak dan kemudian melunasinya sama si pemberi kredit, kemudian dipotong katakanlah 20% atau berapa persen, sehingga di store-nya bukan lagi 30 juta tapi kurang di bawah 30 juta. Ini ada 2 akad dalam satu transaksi. Tidak jelas akadnya yang 30 atau yang 25. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dalam versi ulama lain, ya, dalam versi beberapa penjelasan para ulama, ya,
Ada juga yang mengatakan bahwa seperti ini. A menjual barang cash 20 juta, kalau kredit 30 juta. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah maksudnya adalah kategori dua transaksi. Kenapa? Dia dua akad, akad kredit dan akad cash. Tetapi ini dibantah oleh sebagian besar ulama bahwa itu bukan yang dimaksud transaksi dua akad dalam satu transaksi. Kenapa? Karena saat itu belum terjadi transaksi, masih pajangan harga. Kalau cash 20 juta, kalau kredit 30 juta, belum ada akad di situ. Kenapa? Karena orang belum ambil, hanya sekedar memajang. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa leasing. Saya tidak membahas di objek akadnya dulu ya, saya membahas akadnya. Kalau objek akadnya hampir semua leasing bermasalah ya. Tetapi saya membahas akadnya. Leasing hanya menyampaikan ini harga kalau cash, ini harga kalau kredit, seperti itu. Di dealer biasanya ya, bukan leasing, di dealer. Kalau kredit, kalau leasing itu kebanyakan kredit, di dealer ya. Nah, itu bukan masuk sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu bukan masuk bagian dari dua akad dalam satu transaksi. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena waktu sudah masuk Isya, insyaallah kita akan sambung materi transaksi gharar ini di kesempatan lain. Dan kita masuk masih di bab gharar dalam akad transaksi. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita selalu belajar dan belajar, karena kita tidak bisa lari dari transaksi di sekitar kita. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan dari diri Anda sendiri. Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmar TV.